Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Yudhistira Putri Arini dengan NPM 219.218 dari Prodi Pendidikan Matematika A 2019 IKI Budi Utomo Malang. Di sini saya membuat video tentang materi lingkaran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Geometri Euclid yang diajarkan oleh Ibu Welas. Terima kasih. Pertama, kita akan memulai dari pengertian lingkaran itu sendiri. Lingkaran adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama dari suatu titik tertentu. Di sini saya sudah membuat beberapa titik-titik secara melingkar dan akan saya gabungkan. Saya akan menggabungkan titik-titik satu persatu. Terlihat bahwa ketika titik-titik ini digabungkan menjadi sebuah lingkaran. Lingkaran akan saya transparankan agar titik-titik sekelilingnya terlihat. Sehingga titik-titik yang berjarak sama ini digabungkan menjadi sebuah lingkaran. Masuk ke definisi pertama, yaitu tali busur adalah segmen garis yang titik-titik ujungnya adalah dua titik pada lingkaran. Di sini saya sudah membuat salah satu titik dua titik yaitu A dan B. Nah, di sini saya akan menghubungkan titik A ke titik sebelah sini, yaitu yang akan saya beri nama sebagai titik C. Sebelumnya saya akan membuat garis terlebih dahulu. Dan akan saya beri warna untuk menandakan bahwa garis tersebut adalah titik busur dari lingkaran. Akan saya tandai titik ini sebagai titik C. Sehingga garis A dan C ini garis AC merupakan tali busur. Selanjutnya adalah diameter adalah tali busur sedemikian hingga salah satu titiknya adalah pusat lingkaran. Di sini saya akan menggambarkan diameter dari lingkaran, yaitu menghubungkan titik A dan titik B. Dan akan saya beri warna yang berbeda untuk menandakan bahwa garis AB ini merupakan diameter dari lingkaran. Dan di sini dijelaskan bahwa salah satu titiknya adalah pusat lingkaran. Dan akan saya beri salah satu titik sebagai titik pusat lingkaran itu sendiri.
Selanjutnya adalah jari-jari lingkaran adalah segmen garis yang ditarik dari sebarang titik pada lingkaran ke titik pusat lingkaran. Di sini saya akan memilih titik B untuk saya hubungkan ke titik pusat lingkaran. Dan akan saya beri warna yang berbeda untuk menandakan bahwa warna hijau ini merupakan jari-jari dari lingkaran. Selanjutnya adalah definisi yang keempat, yaitu sudut pusat lingkaran adalah suatu sudut di mana titik sudutnya adalah titik pusat lingkaran. Dan disinilah titik pusat lingkaran tersebut. Dan akan saya beri nama titik pusat itu merupakan adalah titik O. Definisi yang kelima adalah gabungan dari titik A, titik B, dan semua titik-titik pada lingkaran yang terletak pada daerah dalam yang saya lingkari ini, yang di dalam lingkaran ini, dalam suatu sudut pusat A, O, B, merupakan busur kecil AB. Artian dari busur besar AB itu sendiri hampir sama dengan busur kecil AB. Yang membedakan adalah merupakan gabungan dari titik A, titik B, dan semua titik pada lingkaran yang terletak pada daerah luar suatu sudut pusat AOB, sehingga busur besar AB ini terletak pada daerah luar, sedangkan busur kecil AB terletak pada dalam lingkaran. Yang ketujuh adalah gabungan titik A, B, dan semua titik pada lingkaran yang terletak pada setengah bidang, yaitu ini yang saya lengkungi ini, merupakan setengah lingkaran AB, dikarenakan membentuk setengah bidang pada salah satu sisi AB. Yang saya lingkari ini merupakan setengah lingkaran AB. Definisi yang ke-8 adalah ukuran busur kecil atau ukuran setengah lingkaran adalah ukuran dari sudut pusat yang menghadap busur tersebut. Sehingga ukuran busur kecil ini yang saya tunjukkan ini merupakan ukuran busur kecil. Ukuran busur besar adalah 360 derajat. 360 derajat adalah yang saya tunjukkan ini, dikurangi ukuran busur kecil yang mempunyai titik-titik ujung yang sama seperti busur besar, yaitu yang saya tunjukkan ini 360 derajat dikurangi oleh ukuran busur kecil yang mempunyai titik ujung sama, yaitu ini dan ini, sama seperti busur besar. Selanjutnya definisi yang ke-10 adalah lingkaran-lingkaran yang kongruen adalah lingkaran-lingkaran yang jari-jarinya sama. Di sini saya sudah menggambarkan dua lingkaran, yaitu yang pertama adalah lingkaran yang pertama, lingkaran yang kedua. Di sini saya akan menggambarkan masing-masing jari-jari pada lingkaran ke-1 dan lingkaran kedua. Dan garisnya akan saya perjelas. Begitupun juga di lingkaran yang kedua. Sehingga dinyatakan bahwa dua lingkaran ini memiliki jari-jari yang sama atau kongruen. Yang selanjutnya adalah busur-busur yang kongruen adalah busur-busur pada lingkaran yang sama. Kedua lingkaran ini memiliki busur-busur yang kongruen. Kembali lagi ke dalam gambar ini. Untuk definisi nomor 12, titik-titik yang berhadapan diametral adalah dua titik pada lingkaran yang dihubungkan oleh garis yang merupakan diameter.
Sehingga titik-titik yang berhadapan diametral ini adalah merupakan titik A dan titik B yang dihubungkan oleh garis yang merupakan diameter. Definisi yang ke-13, juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur. Di sini saya akan menunjukkan juring dari lingkaran. Saya akan menghubungkan titik J ke titik pusat I. Dan akan saya beri warna. Dan juring itu sendiri yang saya beri tanda bentuk awan merupakan juring lingkaran. Definisi yang 14, tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Yang saya tunjukkan ini merupakan tembereng dari lingkaran dan akan saya beri bentuk awan untuk menunjukkan tembereng dari lingkaran. Dan tentunya akan saya beri warna yang berbeda. Sehingga tembereng adalah daerah yang saya berikan bentuk awan ini dengan warna ungu yang dibatasi oleh busur AC dan tali busur garis AC warna oranye ini. Definisi yang ke-15 adalah apotema. Apotema adalah garis tegak lurus yang ditarik dari pusat lingkaran ke tali busur. Dan saya akan menunjukkan apotema dari lingkaran. Yang dikatakan bahwa garis tegak lurus ditarik dari pusat lingkaran ke tali busur. Dan akan saya beri warna biru. Sehingga garis warna biru ini yang tegak lurus merupakan apotema dari lingkaran. Definisi yang ke-16 adalah lingkaran dalam segitiga adalah lingkaran yang dilukiskan di dalam segitiga demikian hingga ketika sisi segitiga itu menyinggung lingkaran. Jadi seperti ini. Saya akan menggambar segitiga. Dan kemudian di dalam segitiga tersebut ada lingkaran. Gambar ini merupakan definisi dari lingkaran dalam segitiga. Dapat terlihat bahwa masing-masing ketiga sisi segitiga tersebut menyinggung lingkaran. Definisi yang ke-17 adalah lingkaran singgung suatu segitiga adalah lingkaran yang menyinggung suatu sisi dan perpanjangan kedua sisi lainnya suatu segitiga. Definisi nomor 17 ini hampir sama dengan definisi lingkaran dalam segitiga, tapi bedanya di nomor 17 ini lingkaran ini di luar atau menyinggung segitiga. Saya akan menggambarkan segitiga.
Dan gambar inilah yang merupakan definisi dari lingkaran singgung suatu segitiga, di mana lingkaran yang menyinggung suatu sisi, yaitu sisi yang sebelah sini, dan perpanjangan kedua sisi lainnya suatu segitiga. Selanjutnya, definisi yang ke-18, segi empat tali busur adalah segi empat yang titik sudutnya terletak pada lingkaran. Di sini saya akan menggambarkan lingkaran terlebih dahulu. Kemudian akan saya tambahkan segi empat. Sehingga gambar ini merupakan definisi dari segi empat tali busur itu sendiri, di mana keempat sisinya membentuk tali busur dan keempat sudutnya terletak pada lingkaran. Definisi yang terakhir adalah segi empat garis singgung adalah segi empat yang keempat sisinya menyinggung lingkaran. Di sini saya akan menggambarkan segi empat terlebih dahulu. Kemudian di dalamnya terdapat lingkaran. Dan gambar inilah yang disebut dengan segi empat garis singgung, di mana keempat sisi dari segi empat tersebut menyinggung sisi lingkaran. Selanjutnya saya akan membahas dalil. Di sini terdapat dalil jika dua sudut pusat suatu lingkaran kongruen, maka busur-busur di hadapan sudut tersebut kongruen. Terdapat adanya lingkaran ABCD dan O sebagai titik pusat lingkaran. Diketahui titik pusat O dengan sudut AOB kongruensi dengan sudut COD. Buktikan segmen garis AB kongruensi dengan segmen garis CD. Bukti untuk pernyataan yang pertama, sudut AOB kongruensi dengan sudut COD, alasannya diketahui. Pernyataan yang kedua, ukuran sudut AOB kongruensi dengan ukuran sudut COD. Alasannya definisi kongruensi sudut. Definisi ini menyatakan bahwa definisi kongruensi sudut merupakan dua sudut yang ukuran besar sudutnya sama. Terlihat dari ukuran sudut AOB dan ukuran sudut COD memiliki ukuran besar sudut yang sama. Yang ketiga, ukuran garis lengkung AB atau ukuran busur AB sama dengan ukuran sudut AOB. Alasannya definisi ukuran busur. Kembali ke definisi nomor 8, yaitu ukuran busur merupakan ukuran dari sudut pusat yang menghadap busur tersebut. Ukuran dari sudut pusat yang menghadap busur tersebut. Di sini terlihat dari ukuran sudut AOB menghadap ukuran busur AB. Pernyataan yang keempat, ukuran busur CD sama dengan ukuran sudut COD. Alasannya definisi ukuran busur. Sama halnya dengan yang nomor 3. Di sini ukuran sudut COD menghadap ukuran busur. Pernyataan yang kelima, ukuran sudut AOB sama dengan ukuran sudut COD. Alasannya sifat transitif kesamaan, di mana A berhubungan dengan B berhubungan dengan O, maka secara langsung O berhubungan dengan A, sehingga membentuk sudut AOB.
Sama halnya dengan sudut COD, C berhubungan dengan D, D berhubungan dengan O, maka secara langsung O berhubungan dengan C, sehingga membentuk sudut COD. Hal ini terlihat dari kedua sudut, COD dan AOB, dengan titik O sebagai titik tengah kedua sudut tersebut. Dan ukuran kedua sudut ini, yaitu sudut AOB dan sudut COD ini memiliki ukuran besar yang sama. Pernyataan yang keenam, garis lengkung AB atau busur AB kongruensi dengan garis lengkung CD atau busur CD. Alasannya definisi busur-busur kongruen. Terlihat dari definisi busur-busur kongruen di nomor 11, busur-busur yang kongruen adalah busur-busur pada lingkaran yang sama, yaitu di mana busur AB dan busur CD ini terdapat pada lingkaran yang sama, atau terdapat pada satu lingkaran yang sama, yaitu busur AB dan busur CD. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang dari video yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.